بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, telah selesai kita pelajari fadilah salat karya Syekh Al-Muhaddits Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Dan ringkasnya saja adalah, mari kita memperhatikan betul-betul masalah salat, karena salat adalah perkara yang paling penting di dalam agama. Dengan bukti untuk mewajibkan salat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik dulu ke langit menghadap kepada Allah secara langsung menerima perintah salat ini. Dan praktek salat setelah diwajibkan langsung dibimbing oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah-ibadah yang lain tidak ada yang seperti itu. Itu menunjukkan pentingnya ibadah salat. Maka minimal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kita mengagungkan salat adalah sesegera mungkin kita datang ke masjid setelah dikumandangkan azan. Begitu azan terdengar, maka sunnah Rasul adalah segera tinggalkan aktivitas. Begitu azan terdengar, segera kita berwudu, segera berangkat ke masjid. Itu adalah minimal yang bisa kita lakukan untuk mengagungkan ibadah salat itu. Sekarang kita lanjutkan kitab yang terakhir di dalam fadilah amal, yaitu fadilah tabligh. Kita akan mempelajari hadis-hadisnya saja sebagaimana biasanya pada halaman 348 ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan beberapa muqaddimah. Muqaddimah pertama, bahwasanya istilah tabligh yang artinya menyampaikan itu adalah istilah yang syar'i, istilah yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni," sampaikan dari saya, walau ayah, meskipun hanya satu ayat yang bisa kamu sampaikan. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi istilah tabligh itu bukan istilah baru, ini istilah syar'i dari Nabi SAW. Jadi kewajiban umat Islam banyak, antara lain tabligh, apalagi jihad, apalagi i'dad, apalagi sholat. Nah, itu semuanya istilah-istilah syar'i yang bukan muncul baru, tapi sejak dulu sudah disebutkan oleh Rasul SAW. Rasulullah juga bersabda, tasma'un, kalian mendengar. Maksudnya mendengar hadis dari Nabi SAW. Wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian. Artinya kalian menyampaikan. Wa yusma'u, dan akan didengar mimmay yasma'u minkum, dari orang yang mendengar dari kalian. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi kewajiban kita setelah mempelajari ilmu adalah kita sampaikan. Nanti setelah kita punya murid, murid kita itu juga wajib menyampaikan berikutnya. Dulu pengajian di masjid ini dimulai pertama kali mungkin oleh Ustadz Abu Abdillah ketika masih sedikit pesertanya dulu. Nah, beliau sudah semakin tua, otomatis digantikan oleh yang muda-muda. Digantikan oleh keponakan beliau, oleh putra beliau, ya generasi berikutnya. Nah, nanti keponakan-keponakannya dan putranya sudah tua, digantikan oleh yang berikutnya, terus seperti itu. Supaya tidak berhenti ilmu agama ini. Dan itu berlangsung sejak zaman Nabi sampai sekarang. Nabi wafat, digantikan para sahabat. Sahabat wafat, gantikan tabi'in. Tabi'in wafat, gantikan tabi'ut tabi'in. Harus begitu. Maka tabligh ini menyampaikan agama, ilmu agama, ini satu kewajiban umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah tabligh apa? Sangat banyak.
tapi cukup bagi saya satu ayat, yaitu surah Fussilat ayat 33. Allah mengatakan, "Waman ahsanu qawla." Siapakah yang lebih bagus ucapannya? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk menyembah Allah, wa amila salihah, dan dia beramal saleh, wa qala, dan dia mengatakan, innani minal muslimin, sungguh aku dari kalangan umat Islam. Jadi orang yang melakukan tabligh, menyampaikan ilmu agama, berdakwah, itu adalah orang yang ahsan qaula, yang paling bagus ucapannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya posisi sebagai ahsanu qaula, orang yang paling bagus ucapannya. Apakah tidak senang kita ini? Dan da'a ilallah, menyeru kepada Allah, ini ada tafsiran lain selain tabligh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, termasuk da'a ilallah itu adalah muadzin. Orang yang azan itu termasuk surah Fussilat ayat 33. Kenapa? Karena dia da'a ilallah, mengajak untuk menyembah Allah. Hayya 'alas shalah, itu mengajak. Wa amila salihah, dan dia amal saleh. Karena setelah dia azan, dia salat. Salat termasuk amal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Si muadzin mengatakan saya muslim karena dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka muadzin juga termasuk orang yang ahsanu qaula, yang paling bagus ucapannya. Karena itu kalau kita tidak sebagai muadzin, maka jadilah kita sebagai muballigh, menyampaikan kepada anak-anak TPA itu muballigh, menyampaikan kepada anak-anak SD itu muballigh, MI itu muballigh, menyampaikan kepada anak-anak sanawi di ma'had itu juga muballigh, menyampaikan di masjid seperti saya ini juga muballigh. Jadi muballigh tidak harus orang yang ceramah begitu, tidak. Yang penting menyampaikan ilmu. Ballagha itu artinya menyampaikan. Ballighu, sampaikanlah. Maka menyampaikan kepada anak TPA itu ballighu, itu muballigh, itu tabligh namanya. Nah, maka istilah muballigh atau tabligh tidak harus yang kelilingan, tidak harus yang diundang, tidak harus yang duduk di atas kursi lebih tinggi begini, tidak harus begitu. Yang penting kita sampaikan ilmu itu adalah tabligh, menyampaikan perintah, menyampaikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa fadilah tabligh ini saya sampaikan yang terakhir? Karena memang tabligh atau menyampaikan ilmu itu tidak boleh dilakukan kecuali kita sudah berilmu dulu. Orang yang belum berilmu tidak boleh menyampaikan. Menyampaikan apa kalau dia tidak punya ilmu? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberikan. Mau infak, ya harus punya harta. Mau menyampaikan ilmu, ya harus punya ilmu. Tidak punya ilmu, nekat menyampaikan, yang terjadi kekacauan nanti. Maka beberapa khatib misalnya menyampaikan hadis palsu di atas mimbar Jumat, banyak yang mendengarkan. Itu sebabnya karena belum waktunya menyampaikan. Atau menyampaikan tapi belum tahu tata cara menyampaikan atau adab menyampaikan. Nah, ada adabnya. Karena itu sengaja fadilah tabligh ini saya bacakan yang terakhir karena memang ilmu itu harus dimiliki dulu baru kemudian tabligh. Jangan orang baru masuk Islam disuruh tabligh, yang enggak benar. Baru masuk Islam dia belum paham, pahamnya baru sedikit. Ya boleh kalau dia menyampaikan apa yang sudah dia paham, yaitu dia mengajak kepada yang belum Islam, oke. Tapi kalau dia langsung disuruh diajak ceramah, ya ini enggak benar. Ceramah apa orang dia belum paham apa-apa, baru saja masuk Islam. Maka dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah tegas mengatakan, "Wala taqfu." Janganlah kamu mengikuti ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Kenapa? Innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan juga perasaan, kullu ulaika, semuanya itu, kana anhu mas'ula, adalah akan ditanya tentang hal tersebut. Jadi kita ngomong apa kalau tidak punya ilmunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan ngomong kalau tidak paham. Kalau paham silahkan sampaikan. Nah, inilah muqaddimah dalam masalah tabligh ini. Sekarang kita buka halaman 348
Ini hadis yang pertama dalam fadilah tabligh. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwal. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun ra'a melihat minkum di antara kalian mungkaron, satu kemungkaran, falyughayyirhu maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu biyadihi dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa illam yastati' kalau dia tidak mampu dengan tangannya, fa bilisani maka dengan lidahnya, dengan ucapan. Fa illam yastati' kalau dia tidak mampu dengan lisan, fa biqalbih maka dengan hati, dengan perasaan. Wa dzalika dan itu adalah adhafu paling lemahnya al-imani, iman. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitan hadis ini tentang tabligh adalah bahwa termasuk tabligh melakukan nahi mungkar. Jadi tabligh itu tidak semata-mata amar ma'ruf, menyampaikan ilmu, tidak. Tetapi termasuk tabligh juga nahi mungkar. Ada orang melakukan maksiat, mungkin dia nggak paham itu maksiat. Nah, kita beritahukan tidak boleh begitu itu. Misalnya ada bisnis yang disebut MLM, ya, ada orang melakukan tidak paham hukumnya bagaimana. Nah, kita ingatkan tidak boleh begitu, mendolimi orang lain, misalnya. Atau seseorang merasa tidak riba, padahal itu sudah masuk dalam perangkap riba. Nah, diingatkan. Orang belajar tenaga dalam, tapi ternyata mengandung kesyirikan. Atau mungkin bukan kesyirikan, tetapi kesalahan. Minta bantuan kepada jin, nggak boleh dalam Islam. Memang tidak sampai kepada syirik mungkin, tetapi tidak boleh meminta bantuan kepada jin. Karena jin itu tidak akan memberikan gratisan. Dia akan minta upahnya atau gantinya. Nah, itu yang bahaya. Kadang-kadang sedikit demi sedikit, nanti lama-lama kemudian terjerumus kepada kesyirikan. Nah, maka diingatkan seperti itu supaya tidak dilakukan. Nah, ini termasuk tabligh, yaitu melakukan nahi mungkar. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah mengatakan man, siapapun. Kata-kata man di dalam bahasa Arab disebut isim mausul. Isim mausul itu menunjukkan arti umum, siapapun. Berarti nahi mungkar itu adalah kewajiban untuk setiap muslim. Tidak hanya sebagian orang saja. Sebagaimana seorang ustaz wajib nahi mungkar, maka siapapun kita juga wajib melakukan nahi mungkar. Tidak peduli apakah dia seorang alim atau bukan orang alim. Pokoknya siapapun melihat kemungkaran, diharuskan untuk melakukan nahi mungkar, mengubah kemungkaran. Memang saya jujur, diperselisihkan oleh para ulama, apakah kewajiban nahi mungkar itu wajib atas sebagian muslim atau wajib atas semua. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang baik, melarang dari kemungkaran. Nah, ayat ini menimbulkan perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan tidak wajib semua orang melakukan nahi mungkar. Karena di sini minkum ummah, hendaklah ada di antara kalian satu umat. Jadi seluruh umat Islam ini ada satu umat yang mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah ada berarti yang lain tidak wajib. Tetapi pendapat yang dipilih oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah, bahwasanya minkum di sini minnya lil bayan, untuk penjelasan, artinya semua kalian.
Waltakum, hendaklah ada minkum, semua kalian itu sebagai apa? Ummatun, sebagai umat yad'una ilal khair. Berarti nahi mungkar dan amar ma'ruf adalah wajib atas setiap orang muslim. Dan pemahaman seperti ini sesuai dengan hadis tadi. Man, siapapun juga. Berarti tidak hanya sebagian orang muslim, tapi semuanya wajib melakukan. Faedah berikutnya, falyughayyirhu biyadihi. Melihat kemungkaran, mengubahnya dengan tangan. Bagaimana contohnya? Nah, saya contohkan yang di hadis sajalah ya, supaya gampang. Ini contoh nahi mungkar dengan tangan. Ada seseorang laki-laki sholat dengan cara yang tidak benar. Dia sholat warok suhu ma'kus, rambutnya diikat, miwaraihi, di belakangnya. Jadi laki-laki sholat rambutnya kuciran, dikucir. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Faja'ala yahulluh. Maka Ibnu Abbas melepas kucir tadi. Tsumma sarafa ila Ibnu Abbasin faqala, maka orang yang dilepas tadi protes, "Ma laka wa ra'si?" Apa urusanmu melepas tali rambut saya? Qala, Ibnu Abbas mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Nabi bersabda, "Innama mathalu hadza," perumpamaan orang yang salat, laki-laki ya ini, perumpamaan laki-laki yang salat dengan berkucir rambut, kamatsalil ladzi yusalli, seperti orang yang salat, wa huwa maktuf, sementara tangannya terikat di belakang punggung. Ya enggak bisa salat kan itu. Artinya enggak boleh salat begitu itu. Nah, ini berarti melakukan nahi mungkar langsung dengan tangan. Langsung dengan kekuatan. Ada orang lagi mabuk-mabuk, nah, kita ambil apa? Minuman yang memabukkan itu, yang diminum itu. Kemudian kita buang. Nah, itu berarti biyadihi. Itu kalau mampu, ya. Kalau tidak mampu, karena kita khawatir ini ada orang sholat rambutnya dikucir. Kalau kita potong dengan gunting itu kucirnya, nanti malah berantem di dalam masjid. Karena dia merasa selevel dengan kita, tidak mau dilakukan apa? Perbuatan begitu. Kalau ini kan sahabat Nabi dengan orang biasa, nah maka nggak berani melawan sahabat Nabi. Nah, kalau kita khawatir begitu gimana? Nabi katakan, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan ya sudah dengan lisan. Dijauhil orangnya. Salat dengan dikucir rambutnya tidak boleh. Kecuali kalau perempuan. Lah Anda itu laki-laki, tidak boleh. Kalau mau ditanyakan dalilnya, itu tadi dalilnya. Hadis riwayat Muslim. Yaitu sama dengan orang yang sholatnya tangannya diborgol di belakang. Kalau ngomong juga nggak berani. Wah, saya nggak berani, saya nggak biasa ngomong. Saya kalau ngomong biasanya langsung emosi. Nah, nanti kalau langsung emosi langsung bertengkar. Saya nggak bisa saya. Ya sudah, fa illam yastati' fa biqalbih. Tidak mampu juga maka dengan hatinya. Hadis ini disampaikan oleh Abu Sa'id, itu ada sababul wurudnya. Ada sebab ceritanya. Mari kita lihat bagaimana ceritanya. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Demikian juga dalam Sahih Muslim. Bahwasanya awwalu man bada'a bil khutbah qabla al-'id, yang pertama kali memulai khutbah pada hari raya Idul Fitri qabla shalah, sebelum salat, adalah Marwan. Idul Fitri mestinya apa? Salat dulu, baru khutbah. Nah, ini Marwan melakukan kemungkaran. Dia balik sunnah Nabi. Dia malah khutbah dulu, selesai khutbah baru salat. Seperti salat Jumat. Faqama ilaihi rajul, maka ada seseorang berdiri menuju kepada Marwan. Faqala, dia mengatakan, as-salah qabla al-khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Nah, ini contoh nahi mungkar dengan lisan. Dia tangannya tidak melakukan apa-apa. Tapi dalam riwayat yang lain itu disebutkan ini tangannya ditarik. Jangan naik mimbar, tangannya ditarik.
Tapi karena imamnya nekat narik, akhirnya apa? Tarik-tarikan. Nah, setelah tarik-tarikan begitu ditegur, as-shalah qabla al-khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Maka si Marwan mengatakan qad turika ma hunalika. Itu sunnah sudah ditinggalkan. Nah, maka Abu Sa'id mengatakan, adapun orang ini yang melakukan nahi mungkar, dia sudah menunaikan kewajiban dia. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Itulah lemah iman. Nah, ini sebab ceritanya kenapa Abu Sa'id menyampaikan hadis ini. Dan ini sekaligus contoh bagaimana nahi mungkar di hadapan orang banyak, nahi mungkar dengan tangan maupun dengan lisan. Faedah berikutnya, fabiqalbi, nahi mungkar dengan hati. Maksudnya apa? Maksudnya hati tidak setuju. Hatinya membenci. Tetapi para ulama katakan, hati membenci itu harus diungkapkan dengan sikap. Tidak boleh hati membenci tetapi kita masih senyum-senyum sama yang melakukan. Masih duduk bersama, masih makan bersama, masih ngobrol bersama. Itu namanya tidak benci itu. Dan penjelasan seperti ini dalilnya nanti adalah pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua atau yang ketiga, pokoknya hadis-hadis setelahnya. Nah, maka fabiqalbih, dengan hati, ini tidak cukup dengan hati tok tanpa sikap. Tidak cukup. Panjenengan diundang walimahan. Datang ke walimah ternyata ada dangdutan. Perempuan yang joget-joget di atas. Itu kan maksiat. Panjenengan tidak berani nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan. Maka kewajiban terakhir dengan hati. Tapi tidak boleh tetap duduk di situ. Hatinya tidak suka, tapi tetap duduk di situ. Menikmati hidangan walimah. Dosa padha mawon. Jadi harus gimana? Tinggalkan pergi. Wah, ini orang genah kayak begini. Tinggalkan pergi. Kalau bisa dinasihati. Anda melakukan maksiat. Ini walimah maksiat. Saya nggak bisa begini. Kalau tidak berani ngomong begitu, pokoknya pergi aja. Nggak usah ngomong. Ya, tiba-tiba keluar aja. Kalau dipanggil lah, baru disampaikan. Ya, ini ada maksiat, saya nggak bisa. Nah, maka tidak cukup. Sekali lagi ya. Tidak cukup dengan kita duduk tok, kemudian kita membenci dengan hati. Tidak cukup. Saya tampilkan salah satu dalil saja menunjukkan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'ah, apabila dilakukan satu dosa fil ardi di bumi, kana man syahidaha, orang yang menyaksikannya, fakarihaha, lalu membencinya, kaman ghaba anha, dia seperti tidak hadir padanya. Wa man ghaba anha, barang siapa yang tidak hadir padanya, faradiyaha, tapi setelah mengetahui kemudian dia ridha, kana kaman syahidaha, maka dia seperti menyaksikannya." Ya, memang di sini disebutkan fakarihaha, ya. Dia membencinya. Tok, tidak disebutkan harus menampilkan dengan sikap. Betul dalam hadis ini. Tapi nanti kita temukan dalam hadis yang lain tidak seperti itu. Ada tambahannya, harus kita tampilkan dengan sikap. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Al-haditsus tsani. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري. Dari Nu'man bin Bashir, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Kenapa kok keduanya? Ya karena Nu'man dan Bashir sama-sama sahabat Nabi. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, masalu perumpamaan al-qaim, orang yang tegak
ala hududillah, di atas batasan-batasan Allah. Maksudnya tidak melanggar batasan Allah. Wal waqi' fiha, dan orang yang terjerumus padanya, maksudnya yang melanggar. Kama tadi itu seperti perumpamaan qaumin, suatu kaum, istahamu, yang mereka itu berundi ala safinatin, di dalam kapal. Fa asaba, maka mendapatkanlah, jadi hasil dari undiannya tadi, mendapatkanlah ba'duhum, sebagian mereka, a'laha, bagian atas kapal, lantai 2. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka asfalaha, bagian bawah kapal, ya, lantai 1. Fakana alladzina, maka adalah orang-orang yang fi asfaliha, di bawah, di lantai 1, idza staqau, apabila mereka mengambil air, minal ma, dari air, yaitu air laut, maru, mereka melewati ala man fauqahum, atas orang yang di atasnya dulu. Karena harus menciduk dengan ember, ya, maka harus naik ke atas. Faqalu, maka mereka mengatakan, lau anna, alangkah baiknya kalau kita khorokna, kita lubangi saja, fi nasibina, pada tempat bagian kami, yaitu di bawah kapal itu, kharqan, satu lubang, walam nu'dhi, sehingga kita tidak usah mengganggu man fauqona, orang yang di atas, karena air langsung masuk ke kamar, tidak perlu naik ke atas. Kata Nabi, fa iyyadrukuhum, kalau mereka membiarkan orang-orang yang melubang tadi, wama aradu, dan juga keinginan mereka untuk melubang, halaku jami'a, mereka akan binasa semuanya. Jadi akan siksa turun kepada semuanya. Wa in akhadhu, tetapi kalau mereka mengambil ala aidihim, tangan-tangan mereka, maksudnya melakukan nahi mungkar, maka najau, mereka selamat, yaitu yang melubang tadi selamat, wa najau jami'a, bahkan selamat semua yang ada di kapal. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini satu hadis yang sangat terkenal, derajatnya sahih, tingkatan yang kedua, karena riwayat Imam Bukhari menggambarkan pentingnya nahi mungkar. Apa pentingnya? Penyelamat dari siksa. Ada kemungkaran dibiarkan, turun siksa. Siksa tidak hanya mengenai yang melakukan nahi mungkar, ya kena semua. Misalnya, kampung ini ada judi, misalnya. Dibiarkan. Andai Allah kirimkan gempa. Apakah gempa hanya mengenai yang berjudi saja? Ya tidak mungkin. Gempa dikirim oleh Allah, ya sekampung kena semuanya. Nah itu gara-gara Pak, pelaku maksiat tidak dinahi mungkar. Karena itu wajib hukumnya nahi mungkar kalau pengen selamat. Kalau tidak mau selamat, ya silahkan, biarkan nahi mungkar. Orang kumpul-kumpul buat acara, kemudian mabuk-mabuk, dibiarkan, yaitu sekampung nanti kena siksa. Maka tidak boleh diam. Apalagi yang baik, orangnya jumlahnya lebih banyak. Orang masjidan lebih banyak daripada yang mabuk-mabukan. Wajibnya lebih besar. Kalau orang masjidnya kecil, sedikit, sementara yang mabuk-mabukan itu lebih mayoritas. Nah, yang kecil kalau tidak berani ini masih dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengajian yang hadir banyak, 1000 orang misalnya. Nah, sementara yang mabuk-mabuk itu jumlahnya tidak sampai 100. Ya ini harus berani yang ngaji banyak ini. Kalau mereka tidak berani, maka berarti mereka tidak memperindahkan hududillah, yaitu apa? Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu, dan takutlah, fitnatan, terhadap satu fitnah, la tusibanna, yang tidak hanya mengenai alladzina zalamu minkum, orang-orang zalim di antara kalian, khassah, secara khusus. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, syadidul iqab, dahsyat siksanya. Ya sama dengan tadi. Orang yang di atas kapal diam saja. Sementara yang di bawah kapal melubangi kapal. Ya yang tenggelam tidak hanya yang di bawah. Oh, itu satu kapal. Sama dengan satu kampung tadi. Ya. Satu kampung sebagian maksiat dibiarkan. Allah kirimkan siksa. Ya satu kampung kena. Meskipun berbeda nanti antara orang yang kena siksa kemudian mati dalam kondisi mabuk-mabukan, dalam kondisi maksiat, dengan orang yang mati dalam kondisi sujud sedang sholat, tetap beda. Tapi siksanya itu tidak mau membeda-bedakan.
Mau kamu sholat, mau kamu baca Quran, kamu diam saja, ya sudah, siksa kena juga. Nah, itu maksud dari wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang sudah mampu meninggalkan maksiat-maksiat yang masyarakat masih biasa. Nah, ini harus saling membantu. Dulu mungkin banyak yang mabuk-mabuk. Yang sudah tobat, ini saling membantu kepada teman-temannya yang belum bisa meninggalkan mabuk. Demikian juga riba. Yang dulu riba kemudian sudah bisa meninggalkan. Nah, teman-temannya yang belum meninggalkan itu dihasung terus supaya meninggalkan. Ini bahaya, riba itu bahaya. Tidak hanya masalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menganggap kecil berarti enggak pernah baca Quran. Ya, bagaimana Allah membahas masalah riba tersebut. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Al-haditsus tsalits an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma dakhala an-naqsu ala bani Israil kana ar-rajul yalqa ar-rajul fayaqul ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون ثم قال وكلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأترنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. Ini mungkin nggak ada di kitab antum ya, tapi ada di dalam Sunan Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalu permulaan ma dakhala masuk an-naqsu kekurangan ala Bani Israel kepada Bani Israel, kekurangan dalam agama. Karena rajulu adalah seseorang yalqar rajul, bertemu dengan orang yang lain. Fayaqul, lalu dia mengingatkan, ya hadza, wahai orang ini, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Wada' ma tasna', dan tinggalkan apa yang kamu lakukan. Fa innahu la yahillu lak, karena hal itu tidak halal untuk Anda. Misalnya riba ya, tinggalkan riba itu, tinggalkan karena tidak halal. Tsumma kemudian yalqahu, berjumpa dengannya minal ghad, besok lagi ketemu lagi. Fala yamna'uhu, maka tidaklah mencegah hal tersebut. Dzalika, hal itu, ayyakuna, bahwasanya dia menjadi akilahu, teman makannya, wa syaribahu, teman minumnya, wa qa'idahu, teman duduknya. Falamma, maka tatkala fa'alu dzalik, mereka melakukan hal tersebut, daraballahu, Allah pun campurkan quluba ba'dihim, hati-hati sebagian mereka, bi ba'din, dengan hati-hati yang lain. Jadi artinya hatinya sudah klop, dicampur. Nih, sudah enggak ada lagi pengingkaran. Tsumma qala, kemudian Nabi membaca ayat, lu'ina, telah dilaknat alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min Bani Israil, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud, atas lisannya Nabi Dawud, wa Isa bin Maryam, dan juga lisannya Nabi Isa putra Maryam. Sampai kalam Allah fasikun, mereka orang-orang yang fasik. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna, sungguh betul-betul kalian harus melakukan amar bil ma'ruf, ma'ruf, wala tanhawunna, dan sungguh betul-betul kalian harus melakukan nahi anil munkar, kemungkaran. Wala ta'khudunna, dan sungguh betul-betul kalian harus menangkap, memegang ala yadai zalim, terhadap kedua tangannya orang yang berbuat zalim, ditahan supaya tidak lanjut kezalimannya. Wala ta'turunnah, dan sungguh betul-betul kalian harus
mengembalikan dia alal haqqi, di atas kebenaran, atra, dengan sebenar-benar mengembalikan. Wala taqsurunnahu, dan sungguh betul-betul kalian harus menahan dia alal haqqi, di atas kebenaran, qasra, dengan sebenar-benar menahan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sahih. Jadi kita disuruh mengambil pelajaran oleh Nabi. Pelajaran dari apa? Dari Bani Israel. Bani Israel dulu awalnya orang-orang baik semua. Setiap umat Nabi itu awalnya baik-baik. Lama-lama berkurang. Nah, mulai kekurangan pada tubuh Bani Israel itu gimana? Ketika ada orang melakukan kemungkaran, diingatkan. Akhirnya yang mengingatkan bosan, akhirnya islah, nggak ada masalah. Berteman aja sudah. Akhirnya sudah nggak pernah membahas apa kemungkaran tadi. Dianggap sudah wajar, nggak apa-apa lah, sudah adat masyarakat sudah. Akhirnya yang mabuk ya mabuk, yang tidak mabuk. Kamu mabuk, biarkan, yang penting saya tetap minumnya teh. Kamu silahkan minumnya apa? Mabuk, tapi saya minumnya teh. Tapi satu majelis. Nah, tidak saling mengingkari, nggak boleh. Makanya saya katakan tadi, hati mengingkari tidak cukup. Harus ada bukti kita mengingkari. Apa buktinya? Tinggalkan majelis. La yakunu akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Jangan makan sama dia, jangan minum sama dia, jangan duduk sama dia. Yaitu kalau sedang melakukan maksiat tadi. Kalau pas tidak maksiat ya nggak apa-apa. Misalnya diundang walimahan, nah ketemu bareng di walimahan. Semuanya hidangannya teh, ya makan minum bersama, nggak ada masalah. Tapi ketika dia melakukan maksiat, masih kita duduk bersama dia, membiarkan dia bermaksiat sementara kita tahu, yang penting saya tidak, nah itu nggak cukup. Yang penting hati saya tidak suka dengan apa yang dia bawa itu, karena itu adalah maksiat. Nah, maka tidak cukup. Karena itu berarti daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Nanti hatinya akan dibikin campur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati pelaku maksiat dengan hati yang tidak melakukan maksiat, campur, gabung. Akhirnya klop, sehingga tidak saling menegur lagi. Isra apa, sing penting aku ora. Nah, itu menyebabkan apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'ina, dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ditegur terus. Ada orang meminta bantuan kepada kita. Tapi kita tahu, bantuan kalau kita berikan nanti digunakan sing orang genah. Nah, maka kalau kita mau kasih bantuan, harus memberikan peringatan. Saya minta duitnya khamsin, 50.000. Kita tahu kalau dia dikasih 50.000 pasti untuk mubadzir. Untuk beli rokok, tinta kayak 50.000. Nah, kalau kita berikan. Ini 50.000, oh jonggo tuku rokok. Nggo ngehi pangan bojomu kan, keluwen kan. Nah, maka diberikan boleh, tapi harus diberikan peringatan. Kalau kita memang tahu, pasti itu digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Misalnya begitu. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini disebutkan an-naqsu ala Bani Israel. Awal kali kekurangan masuk ke tubuh Bani Israel. Saya temukan hadis yang serupa dengan ini, tetapi kalimatnya berbeda. Lamma waqa'at Banu Israel fil ma'asi. Ketika Bani Israel terjerumus dalam maksiat-maksiat. Fanahadhum ulama'uhum. Lalu dicegah oleh ulama-ulama mereka. Falam yantahu. Maka mereka tidak mau berhenti dari maksiat. Fajalasuhum fi majalisihim. Maka para ulamanya mau duduk bersama mereka dalam majelis mereka. Wawakaluhum, makan bersama mereka. Wasyarabuhum, minum bersama mereka. Daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Akhirnya Allah campurkan hati sebagian kepada sebagian yang lain. Tetapi lafal seperti ini riwayat Tirmidzi, derajatnya kata Syekh Albani dhaif. Jadi perbedaannya dengan lafal yang pertama tadi apa? Kalau di sini kekurangan masuk kepada Bani Israel, tidak disebutkan
antara ulama dengan yang non ulama, tidak disebutkan. Jadi ada orang yang baik yang tidak melakukan kemungkaran, melakukan nahi mungkar kepada orang-orang jelek yang melakukan kemungkaran. Begitu saja, tidak disebutkan apakah ini yang melakukan adalah para ulamanya atau bukan. Perbedaannya cuma di situ. Baik, faedah berikutnya. Ini adalah contoh bagaimana menegur teman kita yang berbuat maksiat. Ya hadza ittaqillah. Bertakwalah kepada engkau. Bertakwalah kepada Allah. Jadi cara menegur orang sebenarnya mudah. Kita tahu seseorang melakukan kemungkaran. Misalnya minum minuman yang haram. Nah, kita katakan ittaqillah. Cukup itu sudah nahi mungkar. Kita mengetahui teman kita datang ke bank untuk pinjam duit. Padahal tahu namanya pinjam di bank 1 juta, balik 1,1 juta. Gimana mau menasihati? Cukup ini. Ya hadza ittaqillah. Kalau tidak berani ngomong yang panjang, ya udah. Ya hadza ittaqillah. Dia udah paham. Oh ya, takwa kepada Allah. Enggak boleh, begitu enggak boleh. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lu'ina, dilaknat. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat. Sebabnya apa? Sebabnya melakukan kemungkaran tadi. Nah, apakah kita mau dijauhkan dari rahmat Allah sehingga hidupnya tanpa rahmat Allah, susah terus kemana-mana, susah terus? Nah, itu gara-gara rahmat Allah dijauhkan. Ini terutama dosa-dosa besar ya. Kalau dosa kecil Allah itu Maha Pengampun, bukan berarti kita meremehkan dosa kecil, tapi memang dosa kecil dengan dosa besar itu beda. Dosa besar itu sangat dekat kepada laknat Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat sekali. Sehingga diancam oleh Allah di sini lu'ina, dilaknat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsur rabi'. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala ay yughayyiru alaihi fala yughayyiru illa asabahumullahu bi'adzabim min qabli ay yamutu. Rawahu Abu Dawud hasanun. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin, tidak ada seorang pun yakunu fi qaumin, berada pada suatu kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, yang dilakukan di tengah-tengah mereka maksiat-maksiat, yaqdirun, mereka mampu, ala ayyughayyiru alaih, untuk mengubah maksiat tersebut, fala yughayyiru, tetapi mereka tidak mau mengubahnya, illa, kecuali asabahumullah, Allah pasti akan menimpakan kepada mereka bi'adzabin, suatu azab yang besar, min qabli ayyamutu, sebelum mereka mati. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Jadi nahi mungkar harus dilakukan. Kapan dilakukan? Ketika yaqdirun, ketika mampu. Yang tidak mampu gimana? Ya sudah lisan. Lisan tidak mampu gimana? Ya sudah hati. Ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat 285. Demikian juga At-Talaq ayat 7. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak pernah membebani kepada jiwa kecuali sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau tidak mampu karena jumlahnya sangat sedikit orang masjidan, sementara yang ahli maksiat itu mayoritas, kalau nekat nahi mungkar malah ditumpas habis, nggak punya kekuatan lagi sama sekali. Nah, di sini tidak mampu maka diam nggak apa-apa, karena tidak mampu. Tapi ketika jumlahnya kuat, orang-orangnya banyak, bahkan dalam Islam ini kita disuruh untuk berani kepada musuh apabila 1 lawan 2. Nggak boleh lari. Jumlah orang masjidan 10, ahli maksiatnya 20. Ini ketika sudah berjumpa tidak boleh lari. Dalam surah apa itu ya? Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa.
Al-ana sekarang khaffafallahu ankum. Allah telah meringankan beban dari kalian. Kalau dulu 1:10 harus berani. Oleh Allah sekarang diringankan. Kenapa? Wa alima anna fikum du'afa atau dha'fa, dua bacaan. Allah mengetahui bahwasanya di antara kalian itu ada orang-orang lemah atau kalian itu memiliki kelemahan. Fa iyyakum minkum miyah, kalau ada 100 orang di antara kalian wahai umat Islam, sabirah yang sabar, yaghlibu miyatain. Itu bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alaf, kalau ada 1000 yaghlibu alfain. Dia mengalahkan 2000. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Ketahuilah Allah itu menyertai orang-orang sabar dengan pertolongan. Jadi 10 orang masjidan melawan orang mabuk 20. Ditolong oleh Allah. Kalau sabar, pasti menang. Nah, maka tidak boleh lari kalau sudah berhadapan. Tetapi kalau la yaqdirun, tidak mampu, nah digugurkan kewajiban oleh Allah. Nahi mungkar dengan tangan tidak mampu karena jumlahnya sedikit. Ya, dengan lisan. Dengan lisan juga tidak mampu. Tetap bahaya itu dengan lisan. Ya sudah, dengan hati. Nah, tapi kalau sudah mampu tetapi tidak mau mengingkari, ini bahayanya bi'adzabin. Allah akan kirim siksa yang besar sebelum mereka mati, pasti sudah merasakan siksa tersebut. Adzabin di sini ditutup dengan tanwin. Ya. Nah, tanwin itu dalam kaidah bahasa Arab ada istilah at-tankir lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah, yaitu yang ditutup dengan tanwin seperti ini, bi'adzabin, itu lit-ta'zim, untuk membesarkan. Maka bi'adzabin, dengan adab yang besar, bukan adab biasa, adab yang besar. Yang ketika adab itu turun akan tumpas habis atau banyak yang mati karena siksanya besar. Gunung meletus semuanya kena misalnya, atau tsunami yang besar semuanya kena, ya. Satu kampung habis semua, nah itu apa? Siksa yang besar, adzabin. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir pada pertemuan kali ini, al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Wa ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha wa taruddu anhumul adaba wan niqmata ma lam yastakhiffu bihaqqiha. Qalu ya Rasulullah wa mal istighfafu bihaqqiha? Qala yadhharul 'amalu bil ma'asillahi fala yunkaru wa la yughayyaru. Rawahul Asbahani dha'ifun. Diriwayatkan, berarti hadisnya dhaif, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu, tidak henti-hentinya ucapan la ilaha illallah, tanfa'u, berguna, mangqalaha, kepada orang yang mengucapkannya. Wa taruddu anhum, dan menolak dari mereka al-'adzab wan niqmah, siksa dan hukuman. Malam yastakhifu, selama mereka tidak meremehkan, merendahkan, mengentengkan bihaqqiha, haknya la ilaha illallah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal istighfaf, apa sih mengentengkan bihaqqiha, haknya la ilaha illallah? Qala, beliau jawab, yadhharu, muncul, al-amalu, perbuatan, bima'asillah, terhadap maksiat-maksiat Allah. Fala yungkaru, lalu tidak ada yang mengingkari, wala yughayyar, juga tidak diubah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Asbahani, derajatnya dhaif, sehingga dimulai dengan kata-kata ruya, sebagaimana biasanya Imam Mungdhiri memulai dengan kata-kata ruya, itu hadisnya hadis yang dhaif. Karena hadis ini dinukil dari kitab Targhib karya Imam Mungdhiri. Nah, maka kalau dikatakan ruya berarti hadisnya dhaif. Meskipun dhaif, kita bisa ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, tidak henti-hentinya la ilaha illallah berguna kepada orang yang mengucapkannya dan menolak dari mereka siksa. Apakah ini benar? Ini benar, sesuai hadis yang lain. Bumi ini tidak akan terjadi kiamat kecuali setelah la ilaha illallah lenyap dari bumi. Berarti bumi dijaga oleh apa? La ilaha illallah. Begitu la ilaha illallah sudah hilang dari bumi, saat itulah tiba hari kiamat.
Karena itu info-info tentang kiamat tahun sekian itu ngedebus kabeh nih. Saya punya buku Kiamat 2002. Sekarang sudah berapa? 2022. Itu Kiamat 2002. Berarti udah kuno banget itu. Yang nulis ngawur itu. Kiamat 2002. Nah, nulis malu sendiri akhirnya. Jadi nggak ada itu apa namanya penentuan kiamat tahun kapan. Masih banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, nggak mungkin datang kiamat. Kita sudah punya dalil, dalilnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La taqumus sa'ah, tidak mungkin terjadi kiamat. Hatta la yuqala fil ard, sehingga tidak ada lagi yang mengucapkan di atas bumi Allah, Allah. Ini riwayat Muslim. Kalau riwayat Imam Ahmad, Allah Allahnya ini diganti la ilaha illallah. Dan hadis satu sama lain saling menafsirkan. Nah, berarti maksudnya selama masih ada la ilaha illallah di bumi tidak bakal kiamat. Nah, semua kita kan mengucapkan la ilaha illallah setiap hari. Dalam sholat ada la ilaha illallah, dalam adzan ada la ilaha illallah. Tidak mungkin terjadi kiamat. Masih lama, ya. Lah kok katanya dekat? Nah, dekat itu maksudnya pasti terjadi. Segala yang pasti terjadi dalam bahasa Arab disebut dekat. Jadi ini kalimatnya sudah benar bahwasanya la ilaha illallah ini berguna menolak siksa. Karena selama masih ada la ilaha illallah, siksa berupa kiamat ini tidak bakal dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya. Muncul perbuatan melakukan maksiat. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengubah. Yang dimaksud muncul ini dilakukan terang-terangan. Dosa dua macam. Ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi, ada yang dilakukan terang-terangan. Ketika dilakukan sembunyi-sembunyi, itu nilainya masih lebih ringan di hadapan Allah. Tapi begitu sudah terang-terangan, nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang mabuk-mabuk tapi dia sembunyi di rumahnya, kita nggak usah tajassus, nggak usah nguping lagi mabuk lagi, nggak usah begitu. Ada info dia suka mabuk malam-malam jam 12 tapi di kamarnya. Oh, udah, biarkan mabuk karpe dewe deh. Kita yang penting nggak ngerti. Nah, tapi kalau ketemu orangnya bisa kita bertanya, apa benar info begini? Kalau benar jangan begitu. Tapi tidak boleh kita tajassus, datang ke rumah dia, mengendap-endap, jam 12 malam di kuping, betul enggak mabuk? Betul enggak zina? Enggak boleh begitu. Wala tajassasu, dilarang tajassus. Tetapi begitu dilakukan terang-terangan, tidak ada yang mengingkari, ini perkara besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalilnya. Ya ma'syarul muhajirin, wahai seluruh kaum muhajirin, khisalun khamsun, ada 5 perkara. Idza tulitum bihin, kalau kalian diuji oleh Allah menghadapi 5 perkara tadi, wah sudah besar apa madharatnya, sudah besar bahayanya. Wa a'udzubillah, maka saya berlindung kepada Allah antudrikuhun, kalian mendapati 5 perkara tadi. Pertama apa? Lam tadhharil fahisyah. Tidaklah muncul, artinya apa? Terang-terangan al-fahisyah, suatu perbuatan keji fi qaumin qattu, pada suatu kaum sama sekali, hatta yu'linu biha, sehingga mereka mengiklankan, yaitu menerang-terangkan, melakukan dengan terang-terangan perbuatan itu, illa fasya fihimut ta'un, kecuali akan tersebar pada mereka wabah penyakit yang mematikan, wal auja', dan juga wajah-wajah, penyakit-penyakit, allati lam takun, yang belum muncul, madat fi aslafihim, yang belum ada pada orang-orang yang lalu, generasi zaman dahulu. Ini adalah masalah pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan 5 perkara yang lain yang tidak berkaitan dengan pembahasan kita. Nah, di sini jelas Nabi katakan yu'linu. Maksiat dilakukan terang-terangan. Ini berbeda dengan dilakukan sembunyi-sembunyi. Nikah laki dengan laki-laki. Kalau sembunyi-sembunyi bukan urusan kita nggak tahu. Tapi kalau terang-terangan, apalagi diizinkan oleh pemerintah, mereka membuat satu aturan, boleh nikah laki dengan laki-laki. Yang penting suka sama suka, rela sama rela, tidak ada pemaksaan. Itu berarti yu'linu biha, itu bahaya itu. Maka rakyat wajib melakukan nahi mungkar kalau sudah terjadi begitu.
Kenapa? Kita tidak mau Indonesia ini dikirimi oleh Allah taun, wabah penyakit. Karena wabah penyakit kalau sudah dikirim, ini yang mati tidak hanya yang nikah sesama jenis saja. Semua kita juga kena. Auja, ini penyakit-penyakit yang muncul baru, ini akan mengenai semuanya, tidak hanya yang melakukan maksiat saja. Itu kalau sudah yu'linu, sudah terang-terangan. Nah, maka dalam hadis ini disebutkan zahara tadi ya. Kalau ada perbuatan maksiat secara terang-terangan tetapi tidak diingkari, tidak diubah, ini sesuatu yang besar di hadapan Allah, makna ini sahih. Ini sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, hadis yang panjang tentang 5 perkara yang Nabi berlindung bahwa kita akan mendapatkannya. Hadisnya diriwayatkan Ibnu Majah, derajatnya sahih. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ringkasnya hadis-hadis tadi adalah kewajiban nahi mungkar, dan nahi mungkar itu termasuk daripada tabligh. Maka tabligh itu tidak hanya di masjid-masjid, tetapi tabligh itu juga di tempat-tempat kemungkaran, karena tabligh disesuaikan dengan kondisi yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.